Halo, aku Vini. Halo, aku Wulan. Halo, aku Farah. Seperti yang kita ketahui, di tahun 2025 terjadi sebuah banjir yang besar yang melanda area Sumatera. Banjir besar disertai gelondongan kayu ini membuat hampir seluruh masyarakat dunia menjadi khawatir. Salah satu daerah yang paling terdampak adalah Aceh. Dan video ini akan membahas mengenai peristiwa banjir di Aceh. Kira-kira apa ya penyebabnya dan apa ya dampaknya? Bebaskan Aceh dari banjir menahun. Banjir merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, termasuk di Provinsi Aceh. Dalam beberapa tahun terakhir, banjir di Aceh menimbulkan dampak yang serius bagi masyarakat, lingkungan, dan perekonomian daerah. Kok bisa Aceh mulu? Hal ini terjadi karena Aceh merupakan wilayah yang memiliki banyak daerah aliran sungai, curah hujan tinggi, serta kondisi geografis dataran rendah di beberapa kabupaten dan kota. Wilayah yang sering terdampak banjir antara lain Aceh Utara, Aceh Timur, Aceh Tamiang, dan Bireun. Bukan pertama kalinya, di tahun 2024, 10 daerah di Aceh juga pernah dilanda banjir parah, hingga terdapat lebih dari 29.500 korban terdampak. Banjir di Aceh disebabkan oleh beberapa faktor, seperti curah hujan yang ekstrim, meluapnya air sungai, dan kerusakan hutan akibat alih fungsi lahan menjadi kebun sawit. Banjir yang menahun ini sangat berdampak negatif bagi masyarakat. Ribuan warga terpaksa mengungsi, aktivitas pendidikan terganggu, dan akses jalanan dan jembatan yang rusak parah. Selain itu, banjir juga berdampak pada sektor ekonomi dan lingkungan. Lahan pertanian menjadi rusak, kebun dan panen yang gagal, dan kualitas lingkungan menurun akibat pencemaran air. Aksi warga bantu warga terus berlangsung. Upaya penanganan pun telah dilakukan, namun berbagai tantangan masih harus terus dihadapi. Perubahan iklim menyebabkan pola hujan semakin tidak menentu. Sebagian daerah di Aceh kembali hanyut oleh banjir susulan yang kian terjadi. Bantuan logistik dan pakaian juga telah disalurkan, tapi masih belum merata. Di momen seperti inilah, masyarakat sangat membutuhkan peran pemerintah dan aparat penegak hukum untuk cepat tanggap menyalurkan bantuan dan terjun langsung ke lapangan untuk mendukung pemulihan. Untuk menyelesaikan masalah banjir menahun ini, diperlukan perencanaan pembangunan yang berkelanjutan, pengelolaan daerah aliran sungai, pengembalian area hutan, serta penataan ruang yang tepat. Dan kurang-kurangin itu apa sih namanya? Adalah pokoknya. Jagalah kebun-kebun kelapa sawit kita di mana-mana, itu aset negara. Dan saya kira ke depan kita juga harus tambah tanam kelapa sawit. Nggak usah takut katanya membahayakan deforestation, ya kan? Namanya kelapa sawit ya pohon, ya kan? Kelapa sawit itu pohon, ada daunnya kan? Ya dia keluarkan, dia menyerap karbon dioksida. Dari mana kok kita dituduh, ya kan? Yang boten aja itu orang-orang itu. Selain infrastruktur, edukasi dan kesiapsiagaan masyarakat juga sangat penting. Dengan pemahaman yang baik, masyarakat dapat merespon bencana lebih cepat dan meminimalkan dampak yang ditimbulkan. Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan berbagai pihak terkait, diharapkan Aceh dapat menjadi wilayah yang lebih tangguh terhadap banjir. Teman-teman perlu tahu, banjir di Aceh bukan peristiwa yang berdiri sendiri, melainkan akibat dari kondisi alam dan cara manusia mengelola lingkungannya. Dengan kesadaran, kepedulian, dan kerjasama semua pihak, risiko banjir dapat ditekan demi masa depan Aceh yang lebih aman dan berkelanjutan. All eyes on Sumatera, mari kita berdoa agar Indonesia dapat segera kembali pulih. Jangan lupa warga bantu warga. Sekian dan terima kasih.